Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya semangat, umrohnya mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pimpinan NRA yang kami muliakan, Ustaz Mumin, pembimbing umroh Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ustaz Abdul Malik, Pak Ita, MC kita, calon tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu 'aam wa antum bi khair minal 'aidin wal faizin. Siapa tahu ada kesalahan saya walaupun baru ketemu, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah besok Bapak Ibu akan meninggal kan tanah air untuk menuju tanah suci Makkahul Mukarramah. Makkah itu dari kata bakah yang artinya perempuan yang menangis. Maka kalau besok ada ibu-ibu yang gak menangis, maka menangislah. Karena kenapa tidak bisa menangis? Di tempat menangis saja tidak bisa menangis. Namanya aja perempuan menangis, Pak. Apa yang harus disiapkan Bapak Ibu besok? Nanti malam Bapak Ibu sudah sholat sunnah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat taubati raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah. Jangan tanahnya tok yang suci, tapi hati kita, pikiran kita, dosa-dosa kita juga sudah mulai dikikis. Dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Minta maaf kepada sesama. Orang tua yang masih sugeng, masih hidup, kalau jauh dari tempat Bapak Ibu, ditelepon, minta izinnya, minta ridhonya, karena ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang. Bapak Ibu mau ke Mekah, mau ke Madinah itu tidak bisa di sana itu dinalar dengan nalar pikiran. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Maka kita siapkan, minta maaf yang tidak dengan pasangan, minta maaf sama pasangan yang ditinggal. Yang tidak dengan anak, minta maaf sama anak, sama tetangga kanan kiri. Minimal besok sholat subuh di masjid, habis subuhan pamitan ke tetangga-tetangga. Karena banyak orang yang ke sana pulangnya tinggal kopernya saja. Benar kan? Ya kan? Dan aku takutin memang adanya begitu kok. Wah, Ustaz kok jadi takut? Ya kalau memang belum waktunya meninggal, ya meninggal. Waktunya meninggal ya tetap aja meninggal walaupun nggak ke sana. Itu persiapan dasar. Yang kedua tentang persiapan akidah. Luruskan ya. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Niatnya Bapak Ibu umroh itu apa? Ya saya umroh karena kepengen saja. Itu bukan karena Allah, itu karena kepengen itu. Ya saya umroh karena kemarin THR-nya dapat banyak aja. Itu karena THR. Tapi luruskan ya. Kalau kita niat semata-mata karena Allah, ciri-ciri orang yang perbuatannya ikhlas semata-mata karena Allah, orang itu tidak akan
terpengaruh oleh omongan orang, tidak akan terganggu oleh pikiran orang, oleh omongan orang. Jadi semata-mata karena Allah. Maka biasanya kalau dari rumah, dari manasik, dari di bandara Jakarta, sudah yang dilihat itu yang jelek-jeleknya, pasti itu akan ngeluh seumur-umur itu. Sepanjang umroh Mekah Madinah ngeluh toh. Kenapa? Yang dilihat itu yang tidak baik. Maka kalau kita semata-mata karena Allah, yang kita lihat adalah positif. Semua kita, semua jamaah 274 ini berlomba-lomba menjadi yang terbaik, berlomba-lomba menjadi teladan, berlomba-lomba menjadi sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali melakukan kegiatan, dan kegiatan itu dilihat oleh temannya. Jangan sampai ada di antara bapak ibu yang masuk ke bis ngucapin salam, satu bis gak ada yang jawab. Kenapa? Karena selalu terlambat. Pernah gak kayak gitu? Sering. Jadi sampai ada jamaah yang mana? Itu yang itu, oh yang lain ya. Itu sampailah pergerakan-pergerakan kalau dia masuk, sudah gak ada yang jawab salam. Ya, kita berlomba-lomba, lebih baik saya itu, lebih baik saya itu, lebih baik saya. Pokoknya berusaha, apapun, siapapun yang bareng kamar dengan bapak ibu, kalau bukan pakai keluarga, siapapun yang bareng satu bis dengan bapak ibu, itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat ke tanah haram untuk menunaikan ibadah umroh dan ibadah lainnya karena Allah. Niat benar. Tanamkan besok melangkah Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat ke tanah haram untuk umroh dan ibadah lainnya. Jadi semua perjalanan langkah kita, ucapan kita, semuanya dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu langsung turun memasuki Masjidil Haram. Bagi Bapak Ibu yang baru pernah ke sana, itulah masjid terbesar di dunia. Itulah masjid yang semua umat Islam itu minta ke sana. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dar salam. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Kita talbiyah terus. Yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk masjid, lihat turun ke bawah. Turun ke bawah, kalau memang sholatnya di bawah, sholat dulu. Maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat, jamak qashar. Ya. Setelah itu Bapak Ibu melihat Ka'bah. Tatap tuh Ka'bah. Itulah Baitullah. Itulah bangunan pertama kali di dunia. Sebelum bangunan ini tidak ada bangunan. Pertama kali di dunia, inilah pusat atau kiblatnya umat Islam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa zidman sarrafahu wa addamahu wa karramahu mimman hajahu aw'i'tawarahu tasrifan wa ta'diman wa takriman wa birran wa mahabatan. Jalan cari sudut Hajar Aswad. Setelah selesai tawaf, berapa putaran? 7 putaran. Bapak Ibu sholat sunnah tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala.
Bapak Ibu baru pertama kali sholat di depan Ka'bah. Biasanya kan Bapak Ibu yang belum pernah ke sana kan sholatnya kan cuma nyumin Ka'bah. Iya, sajadahnya gambar Ka'bah. Besok itu di depannya persis itu. Subhanallah. Habis itu berdoa. Monggo doa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dalam keadaan berihram. Bapak Ibu di tempat paling mustajab. Mintalah kepada Allah. Apa yang Bapak Ibu dihajatkan, hajatkan di sini. Nah, biasanya Ustaz Mumin di belakang sama Mutawid ngobrol aja. Lihat, oh ini masalahnya banyak. Bu, masalahnya banyak ya Bu. Kalau saya tahu ya Bu, yang lain gak berapa minum syariah, Ibu masih nangis. Habis itu Bapak Ibu minum air zam-zam. Air zam-zam itu sesuai dengan niatnya Bapak Ibu. Kita niatnya apa untuk air zam-zam? Ini mukjizat yang bisa kita nikmatin. Kalau Al-Quran kita bisa baca ya. Ini air zam-zam mukjizat. Nabi Ismail yang bisa kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa syaqamin rahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, badan yang sehat, untuk taat kepada Engkau. Sebanyak-banyaknya. Kalau biasanya di Indonesia kan kalau ada orang yang pulang haji kan dikasih dikit-dikit aja. So, itu pakai air zam-zam nggak apa-apa. Setelah itu Bapak Ibu lanjutkan menuju sa'i. Nah ini bedanya. Kalau tawaf sama sholat wajib wudu. Ternyata habis sholat Bapak Ibu ada yang ketut mau sa'i terusin. Karena sa'i tidak wajib suci. Sa'i dalam keadaan batal nggak apa-apa. Tapi kalau nggak batal jangan dibatal-batali. Mentang-mentang itu saya kentut-kentutin aja lah. Nih dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah. Sofa Marwah dihitung 1, Marwah Sofa 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhirnya di Bukit Marwah. Dalam perjalanan ini dari Bukit Sofa ke Marwah atau Bukit Marwah ke Bukit Sofa ada lampu hijau di atasnya. Pada saat kita melintasi lampu hijau, yang laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Setelah itu langsung tahallul. Nih perhatikan nih. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu tolong. Yang bawa gunting besok dibawa. Nah, hari ini kan masuk koper besar ya. Besok diambil. Kenapa? Banyak banget anak-anak muda di tempat marah itu bawa gunting. Talul. Sekali kerap itu 10 real. Dan mereka itu maunya kita 100 real. Maksa itu komunitas mereka ini. Yang perempuan juga ternyata banyak sekarang. Jadi maksud saya, daripada kita kena seperti itu kan hati kita itu, ya kan diminta sendiri saja. Minimal 3 helai. Suaminya sudah sini, istrinya potong. Tapi yang perempuan jilbabnya jangan dibuka, ayo taruh dulu. Guntingnya yang masuk ke jilbab. Ya minimal 3 helai potong. Baru setelah tahallul, semua larangan-larangannya sudah tidak berlaku. Nih, larangan ini sudah tidak berlaku. Ternyata bapak-bapak risih. Kan dari pagi udah pakai handuk tuh kayak ihram kan. Wah, saya bawa sarung, bawa celana. Keluar dari Marwah ada toilet. Saya ganti celana lah, sudah boleh. Saya mau ditimbang nih, bapak-bapak pulangnya kerodongan, sudah boleh. Jadi setelah tahallul semua larangan ini berlaku. Maka segera setelah selesai langsung tahallul. Jangan nunggu nanti aja, nanti di hotel aja lah, nanti khawatir dalam perjalanan melanggar sesuatu yang dilarang. Setelah itu Bapak Ibu istirahat untuk melakukan ibadah lain di Masjidil Haram. Berbanyak sholat di masjid, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak sodako, berbanyak zikir dan lain sebagainya.
Jumat bebas. Yang hari Jumat nih, kalau Bapak Ibu mau sholat Jumat di masjid di pelataran Ka'bah jam 10 sudah harus masuk pelataran. Paling lama setengah 11 kalau mau sholatnya di pelataran Ka'bah. Cuma resikonya panas karena nggak ada akunnya. Kalau Bapak Ibu mau masuk ke masjid jam 11 itu sudah harus masuk. Sudah harus masuk ke pelataran masjidnya itu. Kalau di atas itu persiapkan diri untuk sholat di pelataran masjid atau di jalan-jalan raya. Walaupun hotelnya tinggal lorot, paling nanti di lobi hotel saja itu bagiannya. Maka siap-siap. Yang ibu-ibu juga sholat Jumat umum di Tanah Haram dan tidak harus ganti dengan sholat duhur. Ya udah sholat Jumat aja udah. Ya karena sholat Jumat sebagai pengganti sholat ngomong di sana. Hari Sabtunya Bapak Ibu Sintitur Kota Mekah. Bapak Ibu yang mau umroh kedua silakan. Yang bapak-bapak berarti bawa kain ihram. Sudah dibawa tuh di tas tuh kain ihramnya. Monggo. Pakai ihram. Ya. Sekarang Bapak Ibu masuk ke pelataran Ka'bah harus pakai ihram, walaupun kita tidak dalam keadaan berihram, walaupun maaf pakai daleman, karena syarat untuk bisa masuk itu harus pakai pakaian ihram. Ya walaupun tidak dalam keadaan berihram. Oke, Bapak Ibu, sini tur, yang ibu mau ikut umroh lagi, persiapkan pakaian dari manset dan lain sebagainya. Sini tuh jalan-jalan saja. Lihat Jabal Sur. Oh itu dulu Nabi Muhammad sama Abu Bakar As-Siddiq istirahat pada saat mau hijrah. Lalu jalan lagi ke Arafah, berhenti di Jabal Rahmah. Oh dulu itu ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nanti jalan lagi ke Musdalifah, ke Mina, lihat tempat lemparan jumroh. Juga kita lempar jumroh karena setannya ada di sana sekarang. Nanti pas musim haji baru di sana. Akhirnya berhentilah di Masjid Jirona. Di Masjid Jirona yang dilakukan apa? Satu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat sunnah ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal lil ikhrami rahmataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Bapak-bapak ganti kain ihram, semuanya steril. Yang umroh lagi nih ya, yang nggak mau umroh lagi nggak apa-apa. Dan umroh kedua boleh diniatkan untuk almarhum orang yang Bapak Ibu sayangi. Dan nanti niatnya kita ajari nanti pada saat teknisnya Ustaz Mubin kan yang baru bicara berubah ya. Sudah steril semua, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, kembali lagi ke bis. Di bis niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Yuk. Labbaik Allahumma umrotan. Ibu-ibu. Labbaik Allahumma umrotan. Bapak-bapak. Labbaik Allahumma umrotan. Semuanya. Labbaik Allahumma umrotan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau mengumrohkan orang yang telah wafat, boleh, karena Bapak Ibu sudah umroh pertama kan? Ya. Yang kedua, yang boleh diumrohkan satu orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang masih hidup tapi secara akal sudah tidak bisa ke sana. Wah, udah lumpuh, udah menderita, udah sakit parah, udah pikun, itu mau diumrohkan sebagai bakti kita kepada orang tua. Kalau umpama orang tua Bapak Ibu sudah meninggal dua-duanya, mertuanya sudah meninggal dua-duanya, Bapak Ibu hanya kuat 112, nanti yang 2 ngomong ke Ustaz Mukmin, dari Ustaz Mukmin yang menjalankan, ya. Ya, dalam arti apa? Mumpung di Tanah Haram, berbuat baiklah kalian, kita semuanya kepada kedua orang tua. Apa yang kita berbuat baik kepada orang tua, anak kita akan jauh lebih berbuat baik kepada kita nanti pada saat kita telah meninggal dunia. Sudah jalan lagi, kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, lihat waktunya. Kalau ke hotelnya agak terlambat, karena Bapak Ibu terutama yang ibu-ibu itu banyak kena ranjau di Jabal Rahmah, banyak orang yang jualan gamis, ya. Maka pasti
dapat dipastikan mulai tawafnya ba'da makan siang. Kalau habis tawafnya habis makan siang, selesainya jam 4 atau jam 5 sore. Berarti apa? Ya asar masih biasa bisa iya. Berarti apa? Nahan ihramnya semakin berat. Tapi kalau cepetan, jam setengah 11 sudah nyampe hotel, langsung dibawa. Biasanya sholat zuhurnya sudah bisa iya. Ya, monggo terserah Bapak Ibu yang akan menjalankan. Cuma kalau ba'da zuhur, konsekuensinya nahan ihramnya lama dan lebih rasa lelahnya itu ada. Tapi kalau ba'da zuhur, sebelum zuhur tinggal makan siang. Habis tawaf sa'i selesai makan siang. Karena Bapak Ibu itu sudah pernah kan? Ada yang ngomong, bosan, saya mau tawaf sa'i sendirilah, monggo sendiri. Berarti nyampe langsung tawaf, selesai, sholat sunat tawaf, minum air zam-zam, sa'i tahallul selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah selesai tahallul, anggaplah ba'da sholat zuhur, nyampe ke pelataran Ka'bah, tawaf, sholat sunat tawaf, minum air zam-zam, sa'i, tahallul, selesai umroh yang kedua. Besoknya lagi hari Ahadnya Bapak Ibu ke Taif. Taif itu tempat bersejarah. Kalau di sini itu puncak. Jalannya liak-liu, tinggi, dingin, siap-siap bawa jaket. Karena di sana dingin, nanti di sana naik kereta gantung kalau yang mau, yang belum pernah naik kereta gantung di Taman Mini. Monggo ya. Ada satu nilai sejarahnya, yaitu kita akan mempelajari sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Kita akan ziarah ke adik sepupunya Rasulullah, namanya Abdullah bin Abbas, yang wafat dan dimakamkan di Taif. Setelah itu naik kereta gantung, jalan-jalan, makan nasi kebuli dan lain sebagainya. Itu saja. Yang mau ikut monggo, nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Yang penting komunikasi. Wah Ustaz, ini suatu hari nih, saya jam 7 berangkat, maghrib baru nyampe itu. Saya mau perbanyak di masjid aja deh. Monggo, saya udah pernah ke Taif, mau di masjid aja. Udah, silakan saja. Tapi dalam arti fasilitas dari mereka aja. Bagi Bapak Ibu yang mau ke. Setelah itu, Bapak Ibu hari Senin jam 3 dini hari tawaf wajah. Ada tawaf sunnah, ada tawaf umroh, ada tawaf wajah. Tawaf sunnah itu Bapak Ibu, kalau tidak ada program, Bapak Ibu kepengen tawaf, kepengen pada saat tawaf umroh nggak boleh pegang Ka'bah, nggak boleh pegang ini nih makam Ibrahim, nggak boleh pegang Hijr Ismail, ya. Tawaflah sunnah. Bagaimana tawaf sunnah? Bapak Ibu pakai kain ihram, ya bapak-bapak pakai kain ihram. Kalau ibu kan sama kain ihramnya dengan kain sholat. Ibu-ibu bisa sholat di pelataran Ka'bah 24 jam. Selalu bisa tuh. Ibu-ibu bisa sholat 5 waktu di pelataran Ka'bah terus. Karena pakaiannya sama. Kalau bapak-bapak pakai begini nggak boleh. Tunggu di sana tuh. Pakai kain ihram baru boleh masuk, ya. Walaupun mohon maaf tidak dalam keadaan berihram dan kita pakai daleman. Kalau pakai kaos kelihatan, kalau pakai daleman kan nggak ada operasi daleman. Nah, kepengen Bapak Ibu saya kepengen karena ini multazam, tempat yang paling mustajab. Ini sholat di sini Bapak Ibu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Yang waktunya ibu-ibu itu jam 8 malam sampai jam 2 malam, ibu-ibu. Bapak-bapak waktunya ini jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Ini bapak-bapak. Siti Aisyah pernah minta sholat di dalam Ka'bah. Kata Rasulullah, sholat kalian di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Gini. Jadi, monggo, waktunya udah jelas. Ibu-ibu malam, ya kan? Bapak-bapak siang. Monggo, kalau memang tidak ada kegiatan, bapak-bapak pakai kain ihram, bapak aja berdua, suami istri. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Baca sesukanya. Ya, doa. Habis itu doa di pelataran di depan itu ada. Ini yang ibu-ibu asal jangan ngotot, hanya jarak 1 meter di sini, aman Bu, dilindungi ini, semua CCTV di sini semua ini, dan banyak polisi di sini, banyak intel polisi yang pakai pakaian gamis ini, aman. Kadang ibu-ibu itu ngotot ke sini, kalau ke sini lah nggak ada rekomendasi ini, tapi kalau ke sini, karena ini tempat ini saja.
berdoa ya. Cuma kalau bapak ibu suami istri berdoa, bapaknya yang doa, ibunya suruh amin, jelasin dulu ya. Jangan amin bu, amin aja, amin bu, doa bapak. Jangan cembak, gitu. Ini tempat balik, kalau kita agak beda ya. Pada sholat di sini sholat sunnah 2 rakaat. Saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah, namanya sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah tobat di sini. Ini boleh nih, lihat sambil berdoa makam Ibrahim ya. Tapi pada saat tawaf umroh tidak boleh pegang. Setelah umroh tawaf sunnah, habis tawaf sunnah boleh pegang ini. Kalau tawaf sunnah boleh pegang, silakan. Nyium Ka'bah dan lain sebagainya. Ini adanya di tawaf sunnah. Bapak Ibu, setelah tawaf wada, Bapak Ibu keluar masjid, tidak boleh masuk ke masjid lagi. Tapi kalau tawaf wada jam 3, ternyata sampai subuh Bapak Ibu masih kuat di masjid, mau di pelataran. Begitu sudah keluar, maka sholatnya harus di pelataran masjid di luar. Ya, di luar sudah tidak boleh masuk ke dalam masjid lagi. Bapak Ibu, setelah tawaf wada, Bapak Ibu siangnya akan meninggal Makatul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Madinah itu artinya kota. Jadi kalau kita ke Madinah, kita itu ke kota. Ini ikon Madinah, kubah hijau. Bapak Ibu, nanti di Madinah ada pengumuman di grup. Bapak Ibu jadwal kerodo yang ibu-ibu hari ini jam sekian kumpul di lobi. Yang bapak-bapak jam sekian kumpul di lobi. Alhamdulillah saya baru dapat informasi dari grup Ustaz. Kemarin itu sholat asarnya yang bapak-bapak itu di rodo semua. Masya Allah. Sholat asar di rodo. Itu doa sampai habis itu. Ya, sampai mau doa apa lagi gitu ya. Mudah-mudahan di grup ini yang bapak-bapak, yang ibu pastinya bisa ya. Bapak-bapak sholat fardunya ada yang di roda. Pak aminnya ketemu. Amin. Ibu-ibu kayaknya agak takut kalau bapak-bapaknya kelamaan di roda. Bapak Ibu, roda itu antara rumah Rasul yang sekarang buat makam sampai dengan mimbarnya Rasul. Itu namanya roda. Roda itu luas. Lebih luas dari ini. Roda itu luas. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa masuk roda. Yang penting sabar. Apapun jabatan Bapak Ibu letakkan dulu. Jangan dibawa-bawa. Ya, semuanya sama. Siapa yang sudah kita bawa juga. Pejabat-pejabat tinggi juga sama aja Pak. Antri Pak D, antri D. Pak Ustaz, Jenderal Pak ya. Jadi tolong jangan kita itu ngikutin aturan sana. Oh nih jam 5 pagi kumpul, ya kumpul. Yang ibu-ibu jam 3 pagi kumpul, ya kumpul. Yang bapak-bapak jam 2 siang kumpul, ya kumpul di lobi. Nanti apa yang kita beri roto? 1, sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat sunnah tobat. Siapa orangnya yang punya dosa datang kepada Rasulullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya. Kita ke sana banyak dosa. Lalu sholat sunnah hajat. Di rodoh itu waktunya terbatas. Hanya 10 sampai 15 menit. Bapak Ibu, tolong maksimalkan. Jangan kelihatan orang bingung. Kalau kelihatan kayak orang bingung langsung dipanggil sama askarnya. Jahat, suruh keluar gitu. Apa di rodoh bingung. Yang antri aja ratusan orang di belakang. Maka kalau saya di rodoh itu doanya sambil sujud Pak. Jadi benar-benar sama silakan. Assalamualaikum. Selesai saya sujud lagi. Sujud doa biar nggak segera ditarik. Ya kan? Nah kalau begini doa kelihatan kan lama-lama. Tengok kita sujud aja sampai nanti. Ya hajat. Udah kosong menit lagi baru jalan. Setelah itu Bapak Ibu, yang bapak-bapak ziarah Rasulullah, yang ibu-ibu tidak. Ada makam Rasulullah. Nah ini bapak-bapak nih. Nanti ada kita lewat sini Pak, yang bapak-bapak. Ada pintu 24 jam yang tidak dikunci, namanya bagus salam, pintu terbuka. Kita lewat. Tapi bapak-bapak kok ibu-ibu enggak, ibu-ibu langsung kembali, keluarnya kembali, balik badan gitu. Sini. Nanti bapak-bapak ibu-ibu berbanyak sholat, bapak-bapak berbanyak sholat. Nanti ada lubang, itulah makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Sabtu sering ke sini, hampir ke masjid, memberikan apresiasi kepada kita. Siapa orangnya yang dari rumahnya sudah dalam keadaan berwudu, lalu menuju ke Masjid Quba, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka mendapatkan pahala seperti pahala Jadi pada saat ada pengumuman besok sini ke Madinah, Bapak Ibu kumpul di bis sudah dalam keadaan berwudu. Udah lama di sini, habis itu ke tempat kesukaannya ibu-ibu, namanya Pasar Kurma. Ibu-ibu datang langsung kasih keranjang, bapak-bapaknya cemberut dan jadi bis. Tahu ATM-nya udah kegerus. Ya, setelah dari situ lalu ke Jabal Uhud. Jabal Uhud hanya salam, ada makamnya Syuhada Uhud, pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair. Kembali naik ke bis, jalan menuju ke hotel. Selesailah program umroh pada kesempatan Bapak Ibu ini. Lalu ada hal-hal yang belum saya sampaikan, cara bertayamum, cara sholat di pesawat, sholat jenazah, ada sujud tilawah, cara pakai kain ihram akan disampaikan oleh Ustadz Mukmin. Bolehnya dipersilakan. Dari saya terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.